Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pedang bicara, ya Ibrahim, kaifa aqtulu waladak Ismail wa anna Allah taala qad nahani. Bagaimana saya mau potong anakmu Ismail, Allah yang larang. Bagaimana saya mau dengar perintahmu sedangkan Allah yang larang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kembali alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk menimba ilmu agama. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada satupun nikmat Allah, tidak ada satupun nikmat Allah yang bisa membuat derajat lebih cepat terangkat melebihi ilmu agama. Orang bertambah harta, derajatnya tidak bertambah. Tidak bertambah. Jangan kira orang yang kaya itu derajatnya tinggi. Ya tinggi di mata orang penjilat. Ya. Orang bertambah umur, derajatnya tidak bertambah. Tapi kalau orang bertambah ilmu, derajatnya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina minkum, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman lebih lagi dibandingkan lagi orang berilmu. Walladzina utul ilma darajat, orang yang berilmu terus lebih tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa, tidak ada satupun nikmat yang membuat kita lebih dekat kepada Allah kecuali ditambahkan ilmu agama Allah Subhanahu. Tapi hati-hati juga, jangan sampai jadi orang munafik. Siapa orang munafik? Yang manizdada ilman lam yazdad khaufan. Yang bertambah ilmunya tapi tidak tambah rasa takutnya. Illa bu'dan, kecuali dia tambah jauh sama Allah. Kenapa? Fahuwa munafik. Tambah ilmunya, tambah maksiatnya. Mestinya tambah manizdada ilman zada khaufan, mestinya. Siapa yang bertambah ilmunya mestinya tambah rasa takut. Makanya artinya saya pernah tanya sama Syekhuna Habibana Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ustaz, bagaimana hukum takut mati? Kata Ustaz Taufik, ya lumrah biasa itu takut mati. Siapa yang tidak takut mati? Kau tahu enggak yang tidak takut mati? Orang yang tidak takut mati adalah orang yang tidak berilmu. Makin tinggi ilmunya orang, makin takut mati. Bagaimana kita tidak takut mati? Yang ada kita takutkan ada dua. Pertama, meninggalkan yang kita cintai. Kan itu mati itu meninggalkan yang kita cintai. Yang kedua, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Dan itu kalau kita tahu ilmunya menakutkan, ya Allah. Jadi tambah takut, bertambah ilmu, tambah tinggi rasa takut. Ya, bertambah ilmu, tambah tinggi rasa takut. Ya, terus itu. Naudzubillah min dzalik. Dan tentunya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, insya Allah sesuai janji saya, kita akan membahas riwayat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kalau berbicara tentang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak Nabi Ismail, saya katakan itu fitnah. Kenapa? Itulah yang terjadi saat ini. Banyaknya umat yang sering mengatakan bahwa Allah menyuruh Nabi Ibrahim memotong anaknya Nabi Ismail. Demi Allah, itu fitnah. Pertama, Allah itu Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih dan mana mungkin Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang menyuruh hambanya mengadakan pertumpahan darah, apalagi sama anak sendiri. Paham ya? Orang pabite ayam saja disiksa di neraka, apalagi pabite manusia. Jelas. Tidak boleh, haram. Allah sudah nyatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsih. Sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku. Itu hadis qudsi itu. Artinya apa? Allah haramkan kedoliman atas dirinya. Allah mengharamkan dirinya mendolimi hambanya. Mustahil.
Saya katakan mustahil. Ya tidak mungkin Allah suruh. Kira-kira kalau Anda dengar gini, pimpinan pondok pesantren menyuruh santrinya gerek teman pondoknya. Oh, enaknya didengar itu. Langsung masuk patroli. Kan begitu. Itu baru manusia itu. Apalagi Allah yang maha baik. Pasti orang bilang, kiai apa itu? Masa nasuruh santri nak gerek teman, kan gitu. Apalagi Allah Tuhan yang maha baik. Ini kesalahpahaman bukan terjadi sama umat saja ya, bukan. Antara mubaligh seringkali juga berceramah salah. Maaf loh ya, saya bukan mengkritisi, tapi pada umumnya saya dengar para mubaligh selalu mengatakan Nabi Ibrahim diperintahkan fitnah. Makanya jangan coba-coba membawa dakwah kalau bukan basicnya. Karena memang maaf loh ya, kalau di Makassar ini orang bangga undang penceramah kalau ada titelnya. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, acara Maulid, Isra Mi'raj, ada titelnya itu enak ditulis di spanduk, panjangin mana? Saya pernah ditanya, Habib, tidak ada titel tak? Bilang tidak ada. Bagus Bib, kalau panjang. Kalau mau panjang gampang sekali, tulis mi Husain bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Muhsin bin Abdullah. Panjang itu sampai nak busuk spanduk nu tulis ngasing kakiku. Nah ada buku nasabku di misalnya kan, tinggal tulis saja, tulis mi. Lah busuk itu spanduk nu. Kalau mau bilang panjang nama, tidak boleh. Jangan sampai dibohongi publik. Habib tabe di ku tulis di SAG. Bilang tulis mi pulang nggak? Karena memang di Makassar ini kadang-kadang maaf ya, bukan basicnya mubaligh jadi mubaligh. Ya, bukan basicnya mubaligh jadi mubaligh. Kadang-kadang sarjana teknik jadi mubaligh, sarjana ekonomi jadi mubaligh. Sarjana hukum jadi mubaligh. Iya. Sospol yang beleng-beleng itu kan, yang bilang iki beleng-beleng itu. Sospol itu. Assalamualaikum nah saja salah. Warah kan dia itu assalamualaikum warah. Itu kan itu juga artinya naudzubillah min dzalik. Itulah hadis Nabi pernah bersabda, idza wudi asy ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Kalau meletakkan sesuatu bukan pada ahlinya, tunggu kehancuran. Tunggu kehancuran, bahaya loh ya. Kalau sampai ada kayak gitu, naudzubillah min dzalik. Jangan bilang enak loh jadi penceramah itu. Jangan bilang enak jadi ulama itu, enggak enak. Di dunia kelihatan enak. Kenapa sih saya duduk di kursi? Supaya orang yang di belakang bisa lihat saya. Itu aja. Saya bukan cari nama, supaya orang yang di belakang bisa lihat saya. Saya buktinya kalau tidak ceramah turun kok. Bukan di sini, perhatikan baik-baik. Penceramah itu di dunia enak, datang terlambat duduk di depan. Di depannya ada aqua, tekota, bosara. Pulang dapat bolu, dapat amplop. Di dunia kelihatan enak. Tapi di akhirat nanti yang pertama dibalok-balok itu ulama. Kalau sambaran Nabi bilang, hati-hati loh. Ya, naudzubillahi min dzalik, ya. Kalau umat itu kan laksanakan perintah, jauhi larangan, insya Allah masuk. Tapi kalau ulama laksanakan perintah, jauhi larangan, belum bisa masuk surga. Kenapa? Masih ada dua pertanyaan. Omongannya benar apa enggak? Yang kedua, omongannya diamalkan apa enggak? Nah, itu, ya. Jadi hati-hati, jangan sampai jadi ulama yang tidak benar. Naudzubillah. Apalagi ada lagi salah satu di televisi itu pastor imamah itu yang masuk di gereja itu pakai imamah itu, yang baling-baling itu, ya enggak apa-apa karena kenyataan ini bukan pencemaran nama baik, ini namanya sudah jelek. Pendeta itu. Ya, itu pendeta bersurban yang ceramah di gereja mengatakan Injil itu benar, Al-Quran juga benar, ajaran mereka benar, ajaran kita benar. Ya itu kan sudah tanda-tanda liberal ya. Itu liberal. Naudzubillah, hati-hati. Dan itu ada di dalam istananya presiden. Jadi mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang bahaya sekarang akhir zaman ya, kita itu mau dibenturkan ya, naudzubillah min dzalik. Ada yang bilang, Habib masuk gereja kan tidak haram. Iya, masuk gereja tidak haram, makruh. Tapi di saat ibadah haram.
Di saat ibadah haram. Kalau tidak ada ibadah, tidak ada ibadah ini, Anda masuk makruh. Ya. Tapi kalau ada ibadah haram. Wallahi haram. Kita lanjutkan. Di sini sebenarnya bukan Allah yang perintahkan Nabi Ibrahim, tapi riwayatnya begini. Itu Nabi Ibrahim orangnya royal, suka kurban. Belum ada syariat kurban, suka sedekah pakai hewan. Ya, suka sedekah pakai hewan. Apa sedekahnya? 1000 onta. Apa biasa? 1000 sapi. Apa biasa? 1000 kambing. Ya. 1000 kambing, Saya seumur hidupku tidak pernah Pak sedekah 1000 kambing. Kalau 300 kambing, alhamdulillah saya sudah pernah. Di Romi saya beli 300 kambing-kambing. Pakai lombok itu ya. Waktu pengajian itu, itu. Tapi kalau kambing punya ekor, wah itu yang mahal itu. Nah, ini Nabi Ibrahim cinta sekali sama Allah, cinta sedekah. Dia mau buktikan cintanya sama Allah, mengatakan begini, ya Allah, apa saja kukurbankan sama kita, apa saja kita minta saya kurbankan. Sampai-sampai mengatakan, saya bernadar, berjanji sama Allah. Ini Nabi Ibrahim yang berjanji, saya bernazar, kalau ada anak laki-lakiku, kupotongi untuk kita, supaya mau membuktikan cintanya sama Allah. Artinya apa? Bagaimanapun hebatnya cintanya sama anak, tapi dia jauh lebih cinta kepada Allah, gitu loh. Bernadar kalau ada anak laki-lakiku, kupotong untuk kita. Tidak diminta sama Allah, tidak pernah minta. Berdoa Nabi Ibrahim. Qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Di dalam surat As-Saffat ayat 99, Nabi Ibrahim itu pergi ke Allah, menghadap kepada Tuhan untuk minta petunjuk supaya dianugerahkan anak. Allah kasih Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli. Itu. Lanjutannya itu ayat 100 itu. Jadi yang tidak punya anak, baca itu. Bagaimana caranya? Setiap habis sholat ucapkan paling sedikit Rabbi habli 3 kali, paling sedikit 3 kali, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Setiap habis sholat. Atau bisa juga diambil wirid. Bagaimana caranya ambil wirid? Duduk misalnya nonton TV, baca bismillah 1 kali, sholawat 1 kali, baru lanjut bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ka wirid. Rabbi habli minas sholihin, 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 Rabbi habli minas sholihin. Itu yang tidak punya anak atau belum punya anak, insya Allah segera dianugerahkan anak. Kalau yang sudah punya, tetap dianjurkan baca. Kenapa? Supaya yang ada dijadikan soleh. Paham ya? Supaya yang ada dijadikan soleh. Sekarang misal abah saya baca, tidak ada masalah. Rabbi habli minas sholihin, tidak ada masalah. Cukupkanlah saya dengan nikmat anak yang soleh. Ketika sudah berdoa seperti itu, fabasyarnahu bigulamin halim. Basyarna, Allah memberi kabar kepada Nabi Ibrahim bigulam, dengan anak laki-laki. Gulam itu anak laki-laki. Halim, apa halim? Dikatakan halim as-sabr, intiha'us sabar, puncaknya sabar. Jadi fauqas sabar ay al-halim. Sampai-sampai bisa dikatakan juga sifatnya Allah as-sabur. Sifatnya Allah sabur, itu bisa dikata lainnya al-halim. Ya, halim, sabar, puncaknya sabar. Bayangkan loh ya. Ini, perhatikan, belum lahir itu anak, Allah sudah bilang dia sabar. Karena Allah lebih mengetahui. Allah lebih mengetahui. Ya, sabar memang, terkena sabar. Ini Nabi Ismail yang sabar. Sudah dikasih anak, ya bagaimana sih kalau 88 tahun tidak punya anak? Nabi Ibrahim itu kan 88 tahun tidak punya anak. Abah saya 11 tahun tidak punya anak. Begitu ada anak pertamanya, susu mahal terus nak kasih. Iya, susu termahal. Sampai mamaku bilang itu, jangan termahal. Ada 11 tahun nggak tunggu anak, apa salahnya?
senangnya, cintanya sama anaknya. Ya, secintanya sama anaknya ya. Nabi Ibrahim juga pasti cinta. Biasanya itu minta maaf ya, tidak bisa dipungkiri, kita ini suami cinta sama istri, tapi pasti jauh lebih cinta kepada anak. Tapi jamin bisa dengar ki, kan tidak datang ji. Istriku ceramah Zoom jadi dibawa. Istri saya ceramah Zoom dengan grup yang ada di Kalimantan. Jadi apa namanya, cinta, sudah muncul cintanya sama Ismail. Nabi Ismail. Lalu apa yang terjadi? Falamma balaga ma'ahu sa'yah, ketika sudah sampai dengan Nabi Ibrahim itu, yaitu dengan Ismail itu umurnya sa'yah. Tahu sa'yah? Sa'yah itu anak yang sudah bisa bantu orang tuanya. Jadi umur yang sudah bisa bantu orang tuanya. Ya kira-kira umurnya 10 sampai 12 tahun, 10 sampai 12 tahun begitu. Ada tosi itu biasa bisa bantu orang tuanya, tapi masih sulit, ya masih sulit. Kalau ini yang bantu orang tuanya kira-kira 12. Kalau Muhammad itu sudah bisa. Umurnya anak saya Muhammad 9-10, tapi belum maksimal. Kalau Haki umur berapa kina? 15? 14 atau 15? 14 ya. Sebelah tak? Ini kita. Siapa yang 12 di sini? Berapa umurnya? 11, 11. Kalau sebelah kan? Nah itu 12 itu umur-umur ya kayak ini dah. Ini anak umur kayak begini, 11 atau 12 sudah bisa bantu orang tuanya. Kenapa Li? Iklan. Ketika sudah sampai umur sa'yah, ini Nabi Ibrahim mimpi. Lihat tuh ya, lihat tuh. Ini sudah umur sa'yah, mimpi. Apa mimpinya? Tidak pernah Allah bilang sembelih anakmu. Wallahi tidak pernah. Tidak pernah. Apa kata Allah? Ingat nadarmu. Ya, ingat nadarmu. Tidak ada kalimat sembelih. Garis bawahi baik-baik itu, tidak ada kalimat sembelih. Ingat nazarmu. Jadi artinya kau berjanji, kau juga harus tepati. Jadi tidak pernah Allah bilang sembelih anakmu. Tidak. Tadzakkar nadrak. Tadzakkar nadrak. Ingat nadarmu. Disuruh ingat nadarmu. Baik, mati mijah. Nabi Ibrahim bilang, janjiku. Bagaimana ya? Akhirnya Nabi Ibrahim itu bangun Tauriyah ini. Tanggal 8 Dzulhijjah ini. Tanggal 8 Dzulhijjah, makanya Tauriyah itu ada ulama yang mengatakan hari bimbang. Hari bimbang itu bagaimana? Ya apa ini? Saya potong apa enggak? Saya potong apa enggak? Ya, akhirnya Nabi Ibrahim itu mau kasihan mengharap supaya diganti nazarnya. Nah sembelih apa? 100 onta, 100 sapi, 100 kambing. Mudah-mudahan bisa menutupi janjinya sama Allah. Tidak cukup, mimpi lagi. Ma yakfi ma fa'alta illa antaf'ala nadrak. Tidak cukup apa yang kau lakukan kecuali kau laksanakan nadarmu. Waduh. Nah sembelih lagi. Nah tingkatkan nih, bukan 100, 1000. Tahu 1000 onta itu 25 juta. Kalau kali 1000 25 miliar. Sapi 15 juta yang besar. Kalau 1000 15 miliar, 40. Kambing yang besar 5 juta. 5 miliar, berarti 45 miliar satu kali disembelih. Sudah nak sembelih, mimpi lagi, tetap mayakfi. Kata Allah, tidak cukup apa yang kau lakukan kecuali sembelih anakmu. Apa namanya? Bukan sembelih anakmu, laksanakan nadarmu. Bukan sembelih anakmu loh ya, saya ulang, bukan sembelih anakmu, laksanakan nadarmu. Allah ini sebenarnya tidak ridha Nabi Ibrahim sembelih anaknya Nabi Ismail, tapi Allah mau menguji kecintaannya Nabi Ibrahim kepada Allah Jalla Jalaluh. Mau menguji. Ya kan artinya betul-betul ikhlas. Bangun. Begitu bangun, selesai, nak kode anak nak. Nak, sini dulu nak. Nabi Ismail nak panggil.
Dalam Al-Quran, qala ya bunayya, anakku, inni ara fil manam, saya lihat dalam mimpi. Ara ini maksudnya mendapatkan dalam mimpi, anni adbahukah, saya disuruh sembeliki. Saya disuruh sembeliki. Bagaimana nak? Apa kata Nabi Ibrahim? Fandur matarah, coba renungi bagaimana menurutmu. Bukan diktator. Kalau orang tua mungkin kalau mau dipikir, bangun, ambil anaknya, ikat tangannya, ikat kakinya, gerek. Enggak gitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ajak dialog. Nak, Allah perintahkan lewat mimpi, ilham. Nah, suruh kak sembeliki, artinya laksanakan nazarku. Ada nazarku nak. Apa nazar tak pak? Nazarku mau potong ki. Allah bilang laksanakan nazarku. Nah, tagih ke Allah. Bagaimana nak menurutmu? Itu orang tua yang bijaksana. Jadi orang tua itu jangan suka melarang, jangan diktator. Saya waktu kecil tidak pernah satu kali pun abah saya bilang jangan keluar malam. Tidak pernah. Tidak pernah. Yang ada abah saya bilang begini, nak, keluar malam itu bahaya, apalagi masih kecil, banyak godaan, ya, godaan ini, godaan itu. Jadi jangan, tidak baik keluar malam. Kalau mau keluar malam ditemani kakak supaya kau selamat. Jadi kita itu masuk, yang ada nasihat bukan larangan. Orang tua kan sekarang sukanya larangan. Kalau keluar kok baji kok. Nah bilang anak-anak, oh jangan dulu, tidak aman, ada ibu apa kah? Nanti tidak ada keluar nih. Karena kenapa? Belum mengerti alasannya dilarang. Jangan dilarang, dipahamkan. Kalau dipahamkan, biar tidak dilarang, nurut. Jangan, dikasih komunikasi. Dikasih komunikasi baik-baik, gitu anak itu. Ya, jangan sering-sering dilarang, tapi sering-sering dipahamkan. Ini loh Nabi Ibrahim. Apa jawabannya Nabi Ismail? Ini jawabannya. Ya Allah. Ini jawaban diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW pernah menceritakan Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, seandainya seluruh malaikat tanpa terkecuali melakukan kurban untuk saya, seluruh loh ya, bukan sebagian, seluruh malaikat untuk melakukan kurban, lalu hewan kurbannya itu diserahkan kepada saya, dibandingkan omongannya Nabi Ismail yang ini, maka omongannya lebih Ismail jauh lebih kucintai daripada kurbannya seluruh malaikat. Jawabannya Nabi Ismail jauh lebih kucintai daripada kurban seluruh malaikat. Apa jawabannya Nabi Ismail? Ini. Qala, berkata Nabi Ismail, bersabda, ya abatif al ma tu'maru. Wahai abah, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Lakukan. Satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin. Maka niscaya engkau akan mendapatkan anakmu ini termasuk orang-orang yang sabar. Nah, jawabannya Nabi Ismail ini jauh lebih dicintai oleh Allah daripada kurbannya seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Nah, ini jawabannya orang-orang halim. Toh halim, sabar yang puncak. Kalau anak-anak sekarang dibilangi, nah suruh ke Allah potong kok. Anak-anak sekarang, Pak, kita mau kapan karena tua mikir. Kalau saya kan masih panjang masa depanku. Kalau anak sekarang, atau minimal nak iya kangi tapi malam-malam coko kabur. Orang, betul-betul Nabi Ismail ini luar biasa Nabi Ismail. Luar biasa Nabi Ismail. Lalu apa yang terjadi? Falamma aslama, ketika dua-duanya sudah sepakat. Dua-duanya sudah sepakat ini. Dua-duanya sudah sepakat dalam tanda kutip. Oke, ACC. Minta izin sama istrinya. Nabi Ibrahim minta izin sama istrinya. Ummina Ismail. Kenapa tanah Ismail? Ini versi Makassar ya. Campur Arab. Kenapa kasih pakai baju bagus ki dulu anak tak Ismail. Kenapa? Mau ka ajak ki pergi acarana rumana temanku makan-makan. Ada acara hajatan, mau ka ajak ki makan. Kira-kira apa yang aneh di sini? Apa yang aneh? Yang aneh ada.
Nabi Ibrahim seorang nabi yang dijaga dari maksiat, ternyata berbohong kepada istrinya. Berbohong kepada, maksudnya apa itu? Artinya dalil bahwa bohong itu halal kalau darurat, asalkan niatnya untuk menjaga fitnah. Karena kalau nak tahu ke istrinya Nabi Ibrahim muncul masalah besar, pasti jaluk istrinya Nabi Ibrahim. Pasti bu, nah suruh ke Allah potong ni anak tak Nabi Ismail, pasti bilang dede baju-baju iki, saya lahirkan yang baru kau mau potong, kau mau dipotong ni jangan anakku. Daripada jaluk lagi. Dan memang cenderung di dalam rumah tangga godaan itu biasa kalau tidak mempan sama suaminya, pindah sama istrinya. Contoh ya, Nabi Adam digoda makan buah khuldi, tidak mampu iblis. Tidak bisa. Tidak bisa nagoda Nabi Adam. Tapi iblis pintar, punya strategi. Kalau laki-laki itu punya kelemahan, tidak mampu digoda sama perempuan, nagoda istrinya Nabi Adam, yaitu Hawa. Hawa goda Nabi Adam. Lah kalau laki-laki kan diminta sama perempuan peloi. Ada istilah mati kiri. Jadi janganlah artinya. Makanya kalau ada keluarga istrinya dermawan, pasti suaminya dermawan. Tapi kalau ada keluarga suaminya dermawan, istrinya seke, biasa suaminya juga seke. Ikut alur ki. Yang ikut siapa? Suami. Minta maaf ya. Itulah ada satu hadis, salasa ahallallahul kitbah, 3 perkara dihalalkan berbohong. Salah satunya ma'az zauja idza mana haqqa zaujih, kepada istri jika menghalangi haknya Ini haknya kan untuk laksanakan perintah Allah, tapi pasti dicegat. Lebih sama nih kalau suami mau menyumbang di masjid. Mau menyumbang di masjid 5 juta daripada nanti istriku, dek jadi super saja. Nah balik-balik, mana itu uang hilang, indah ku sengaja taruh jok motor hilang balik-balik, tidak apa-apa. Nah itu. Tapi kalau mau istri baik, ya istri yang tidak menghalangi suaminya. Ya saya bukan saya orangnya tidak keras. Tapi kalau masalah hak, saya tidak mau dihalangi, enggak. Bilang istri, jangan lalu. Hak jangan sampai dihalangi oleh istri. Wallahi. Ya, karena ada biasa itu. Ya, kalau laki-laki mau bantu orang tuanya, laki sama istri, Surmi mendaftar sama saya, besok aku belikan daster. Bukan laki-laki itu. Padahal Allah berfirman kepada bayi dalam kandungan, apa firmannya Allah? Lahirlah. Kalau kau laki-laki, bantulah orang tuamu. Jika kau perempuan, maka saya yang akan bantu orang tuamu. Artinya apa? Laki-laki memang ditakdirkan jadi penopang. Harus dipahami itu. Nah suruh istrinya, kasih pakai baju bagus ki. Begitu pakai baju bagus, berangkat nih. Ya, watallahu lil jabin, menuju ke satu tepi, memang ke satu tempat untuk diadakan penyembelihan. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Betul-betul Allah ini sudah bangga sama Nabi Ibrahim. Lalu qad sadaqta ru'yah ya Ibrahim, qad sadaqta ru'yah, kau sudah benarkan mimpimu. Akhirnya apa? Inna kadzalika najzil muhsinin. Allah, beginilah kalau Allah mau membalas orang-orang yang selalu berbuat baik. Apa balasannya Allah? Sebentar, dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Pas di Mina ada iblis. Iblis itu mondar mandir iblis. Nagoda istrina. Itu suamimu pergi, mau nak potong anakmu. Nagoda. Tapi istrinya tetap kuat. Itu godaan. Pergi lagi ke Ibrahim. Ibrahim, jangan mau kau potong anakmu. Sudah jamu kau laksanakan. Allah itu maha pemaaf. Allah itu Ghafurur Rahim, maha pemaaf dan maha penyayang. Jangan mau kau potong. Nanti sejak Allah jamu kau laksanakan. Bingung lagi Ibrahim. Sempat bimbang. Lalu membaca la haula wala, hilang rasa ragunya.
Setelah itu pergi Nabi Ismail. Ismail, mau ku nak potong bapakmu. Cepat ku kabur, pergi ku di mamamu, supaya tidak nak potong kau. Tapi Nabi Ismail tidak banyak bicara. Orang karakternya Nabi Ismail itu tidak banyak bicara. Ambil batu, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dia lempar itu batu dan mengatakan, "Roh ya iblis, pergi iblis." Kena ki mata kirina iblis. Diriwayatkan itu iblis bicok mata kirina dari zaman Nabi Ismail sampai kiamat. Ya, bukan karena tembakan brimob ini. Ya, bukan karena rudal atau apa, lemparan batu kecil dari anak kecil yang bernama Ismail. Ya, kenapa? Bukan batunya yang bicoki, tapi karomahnya yang melempar, yaitu kemuliaan Nabi Ismail karena keyakinan kepada Allah Subhanahu. Dia lempar, kena matanya, cacat sampai kiamat itu. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Setelah itu sampai di tebing, mau dipotong. Begitu mau dipotong, Nabi Ibrahim disampaikan sama Nabi Ismail, "Abah, kalau mau potong tunggu dulu sebentar." Kenapa? Ada kasihan permintaanku. Apa itu? Yang pertama, tolong bajuku ini lipat ki dulu, jangki kena darah, supaya muka hadiahkan kenang-kenangan bagi ibuku bahwa hadiah dari anaknya yang tercinta. Satu. Yang kedua, Abah, tolong kalau nak tanya ki mama, jangan ki bilang dipotong karena nanti nak benci ki mama. Saya tidak mau kita berdua saling membenci. Cintai mamaku, kasihan, bahagiakan mamaku sampai matinya. Yang ketiga, bilang ki saja saya dimakan hewan buas sehingga mamaku tidak terlalu sedih. Yang keempat, Abah, kalau mungkin potong tolong kasih tajam ki pedangku, kasih tajam supaya cepat kak mati. Itu kan kalau tajam pedang itu cepat ki mati ya. Saya pernah mau potong bebek di Brebes itu, tumpul ki. Kan kalau orang sudah jalan pisau begini tidak bisa diangkat. Kalau diangkat bang, ada sebagian riwayat darurat boleh asal cepat. Kusigini bebek tidak jalan, tumpul ki. Berteriak, ambil ke pisau. Ganti. Jadi begitu ada pisau, cepat ku ganti. Setengah potong itu bagaimana? Masuk yufah, dimaafkan. Sakit itu kalau lama itu. Kalau tajam, kalau tumpul, kalau tajam cepat mati, berarti rasa sakitnya tidak lama. Itu maksudnya Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail mengatakan, tolong kalau mungkin potongnya tutup ki mukaku supaya tidak kasihan ki lihat kak. Karena kalau dilihat ki mukaku kasihan ki, bisa-bisa batal ki potong, tutup ki. Yang berikutnya, tolong Abah kalau dipotong ika kita ngangkuk, ika ki kakiku. Supaya apa nak? Supaya ketika dipotong tidak tidak berontak, tidak jalok, tidak berontak ya, sehingga tanganku atau kakiku nanti bisa nak kena badan tak, dan itu bisa nak kurangi pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di situnya pemikirannya. Kan kalau nak kena badan bapak nak sakiti. Tidak mau nasakiti orang tuanya, padahal yang mau potongi orang tuanya. Jangan sampai nak kena badan tak sentakan tanganku atau kakiku, nanti kita merasa sakit dan itu bisa mengurangi pahalaku di hadapan Allah Subhanahu. Allah, luar biasa ya. Ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah laksana kami nagerek mi, napotong mi. Tidak mau tak potong. Tidak mau tak potong, ya. Tidak mau tak potong. Akhirnya apa yang terjadi? Ini Ismail bersuara, "Abah, kasih keras kijangkit pelang." Nah sudah mina kasih keras. Tidak mau, kerasi, tidak mau. Itu dalam riwayat pedang yang paling tajam, pedangnya Nabi Ibrahim. Sampai-sampai mengalahkan pedangnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak ada lebih tajam pedang melebihi pedangnya Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Ini Nabi Ibrahim pusing. Ada batu besar, bayangkan batu ini. Pedang nah hantamkan itu batu, terbelah itu batu.
tajamnya luar biasa, tidak rusak itu pedang. Akhirnya apa? Dia mengatakan, ya Allah, kenapa kasihan tidak mau? Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pedang bicara. Ya Ibrahim, kaifa aqtulu waladak Ismail wa anna Allah ta'ala qad nahani. Bagaimana saya mau potong anakmu Ismail, Allah yang larang. Bagaimana saya mau dengar perintahmu sedangkan Allah yang larang? Akhirnya apa? Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah, ya Rab, sahhil lana bil amr, mudahkan kami dengan melaksanakan perintahmu. Akhirnya Allah kehendaki berfungsi itu pedang. Di situ Nabi Ibrahim mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab sama malaikat, La ilaha illallah wallahu akbar. Dijawab sama Nabi Ismail lagi, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi itu kalimat itu dari tiga itu, Nabi Ibrahim, Nabi malaikat dan Nabi Ismail. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Nabi Ibrahim. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd, Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, malaikat, Nabi Ismail. Begitu selesai jalami pedang, bunyi itu. Menangis Nabi Ibrahim. Bayangkan, ini bukan binatang dipotong, anak kandung tak. Menangis. Begitu keluar air matanya, sudah menangis, lepas. Akhirnya Nabi Ibrahim tetap tutup mata karena tidak kuat ki. Nah, buka matanya, lalu ditepuk di belakangnya. Ya Abah, kaget ki. Sempat kaget. Bayangkan dipotongnya anak baru ditepuk dari belakang. Ternyata wafadainahu bidhibhin azim. Allah ganti Nabi Ismail menjadi kambing yang sangat gemuk. Itu kambing diriwayatkan kambing yang disembelih oleh Habil waktu pelaksanaan kurban, anaknya Nabi Adam. Ada kambing yang disembelih Habil itu, dan itu kambing diriwayatkan termasuk binatang yang hidup di dalam surga nanti setelah kiamat. Kan ada beberapa binatang ya, termasuk siapa? Ashabul Kahfi. Termasuk juga ular yang dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar. Tahu cerita? Ular, Sayyidina Abu Bakar pernah menindis kakinya lubang, lalu ada ular mematok kakinya. Ternyata ular dibunuh sama Sayyidina Abu Bakar. Itu ular bukan mau menggigit Rasulullah, tapi nagigit kakinya Sayyidina Abu Bakar karena menghalangi lubang untuk keluar. Itu ular mau memandang cahaya wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu ular bukan marah sama Sayyidina Abu Bakar gara-gara dihalangi lubang atau apa, mau jinak lihat wajahnya Nabi satu kali. Ini diungkapkan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syabakar bin Salim, bahwa ular itu menggigit Sayyidina Abu Bakar bukan karena benci kepada Sayyidina Abu Bakar, karena mau memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu termasuk ular. Ashabul Kahfi juga termasuk dan lain sebagainya. Ada beberapa ya. Mudah-mudahan ikan lohanku juga termasuk, insya Allah. Ada ikan lohan saya di bawah itu. Masih proses kudoakan ini. Amin. Ustaz Rizal hasut ini. Akhirnya dalam riwayat ini Nabi Ibrahim dapat gelar Al-Khalil. Apa gelarnya? Al-Khalil. Nah, itu Ustaz Khalil itu. Khalil itu artinya kekasihnya Allah. Kekasihnya Allah. Nah, perhatikan. Kenapa dapat Khalil? Karena lulus melalui ujian melaksanakan nazar untuk menyembelih anak Nabi Ismail, dapat gelar Al-Khalil. Tapi malaikat Jibril sempat protes. Ini boleh saya lanjut sedikit? Lanjut sedikit ya. Tanya jawab masih ada. Baru 9:30. Mudah-mudahan tidak dapat tolu-tolu di sana. Terlambat 5 menit di ayah. Jadi itu malaikat Jibril datang sama Allah. Ya Rabb, bagaimana itu Nabi Ibrahim kau kasih gelar Khalil kekasihmu, sedangkan dia banyak hartanya, dia dikelilingi istrinya, anaknya, sedangkan hartanya melimpah. Tahu ki hartanya Nabi Ibrahim? Boleh saya sebut? Jangan miku sebut berapa hewan ternaknya nah. Begini misalnya
Yang jaga hewan ternaknya Nabi Ibrahim 12.000 ekor anjing. Setiap anjing pakai rantai emas. Ada orang kekayaannya sekarang seperti itu. Ini bukan jumlah hewan ternaknya loh ya. Yang jaga itu hewan ternak 12.000 ekor anjing. Plus di rantainya ada emas, kalung emas. Ya wajar Nabi Ibrahim, malaikat Jibril bilang, kekasih bagaimana ya Allah, sedangkan dia itu dipenuhi harta. Kata Allah, jangan kau lihat harta yang nempel sama dia dan keluarganya, coba kau turun uji dia. Diperintahkan Allah, malaikat Jibril, bayangkan malaikat Jibril yang uji langsung. Turun malaikat Jibril jadi manusia. Nah uji, menyamar sebagai manusia, nah uji Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, bagaimana kabar? Siapa kamu? Saya ada tamu dari jauh. Oh ya, ini semua hartamu. Apa kata Nabi Ibrahim? Oh, ini semua milik Allah yang dititipkan di tanganku. Kata pengemis itu, tamu itu tadi bajunya compang-camping agak kayak pengemis. Malaikat Jibril, kalau begitu kasih kak satu saja kambingmu. Satu jina minta kambing. Apa jawabannya Nabi Ibrahim? Udkurullaha fa'u'tiya sulus. Kau coba berzikir kepada Allah, saya kasih kau sepertiga. Bukan satu, sepertiga. Akhirnya malaikat Jibril selaku manusia mengucapkan subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Gemetar Nabi Ibrahim. Wallahi ma sami'tu wala marrah qablah. Saya tidak pernah dengarkan itu sebelumnya. Kau coba ucapkan satu kali lagi, saya kasih kau setengahnya. Malaikat Jibril bukan satu kali sebut, dua kali. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Apa kata Nabi Ibrahim? Wallahi, demi Allah, seluruh hartaku sekarang jadi milikmu. Hah? Gemetar malaikat Jibril. Begitu ji. Betul-betul ini kekasih Allah. Akhirnya bilang, sebenarnya saya ini malaikat Jibril, mau uji kau, apakah kau pantas menjadi Khalilullah? Ternyata bukan pantas, sangat pantas. Ini kembali hartamu, saya kasih kau kembali. Saya tidak mau. Apa Nabi bilang Ibrahim? Saya bukan orang puru-puru singkulu. Tadi puru-puru singkulu. Orang yang sudah memberi nambah kembali. Istilah Makassar kan? Saya bukan orang mau ambil kembali kalau sudah dikasih. Apa yang sudah ku kasih tidak mau kembali ambil. Ini sudah milikmu. Kan hukum Islam itu tidak begitu. Kalau sudah memberi jangan diambil kembali. Kadang-kadang si baknya, ini di anu ku jinjok kembali kayak itu. Puru-puru singkul injur. Jadi saya tidak mau ambil kembali. Sudah ambil kembali. Bingung ini malaikat Jibril. Melapor sama Allah. Apa kata Allah? Ya Jibril, jual semua kekayaannya Nabi Ibrahim, belikan tanah, lalu wakafkan untuk umat Islam yang membutuhkan, khususnya du'afat dan orang-orang miskin. Itulah tanah yang dibeli oleh malaikat Jibril, yaitu tanah Mekah Al-Mukarramah. Makanya tanah Mekah itu tanah wakaf Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu apakah termasuk Madinah, tapi Mekah yang menjadi target. Itu Mekah. Kalau dibilang Madinah juga, wallahu a'lam. Tapi saya rasa termasuk karena dikatakan di situ Haromen, tanah Haromen, berarti masuk Madinah. Karena ya lumayan kekayaan beli tanah sebegitu luas, dia beli. Makanya hukum Islam jual beli tanah di tanah haram tidak sah. Kenapa tidak sah? Wakufnya Nabi malaikat Jibril dari Nabi Ibrahim. Masya Allah ya. Tapi jangan sampai ada datang di saya bilang subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Saya cuma bilang Masya Allah, betapa indahnya suaramu ya. Jangan Habib subuhun kudusun, ikan kuit tak satu, subuhun kudusun. Langsung saya bacakan ke ayat kursi supaya diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan.